Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Disusun oleh kelompok 5 dengan anggota 1 Arumningsih dengan NIM 112000172, 2 Dapin Rizky Subakti dengan NIM 112000309, 3 Nurmipta dengan NIM 111910887, 4 Rahmi Istighfarin dengan NIM 112000157, 5 Siti Sofia Nurjanah dengan NIM 112000272, 6 Tita Setiawati dengan NIM 112000262. Kami di sini membawakan dua tema A dan B. Dari tema A dengan berjudul Pengertian Laporan Keuangan, Kegunaan Analisa Rasio Keuangan, Analisis Rasio, Jenis-jenis rasio, Analisis Common Size, Analisis Indeks. Tema B, Pengertian Keputusan Investasi, Aliran kas dalam investasi, Metode penelitian investasi, Analisis investasi penggantian, Kajian rationing, Manajemen resiko investasi. Perkenalkan, nama saya Arumningsih dengan NIM 112000172. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas pencatatan uang di mana laporan berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Contohnya setiap bulan atau setiap 1 tahun, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu, pengelola keuangan harus membuat secara tepat dan akurat, serta bertanggung jawab mempresentasikan laporan yang telah dibuat dengan detail kepada atasan. Biasanya dilakukan pada saat evaluasi. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yakni laporan keuangan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan kinerja keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini meringkas jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama beroperasi serta keuntungan yang diperoleh selama menjalankan usaha. Laporan keuangan adalah bagian terpenting dari sebuah perusahaan, di mana kita bisa melihat pendapatan bersih perusahaan untuk menyimpulkan selama beroperasi apakah perusahaan mengalami keuntungan atau justru merugi. Terdapat dua jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, single step. Laporan ini hanya melaporkan informasi dengan menggunakan satu persamaan untuk menghitung laba, yaitu sebagai berikut. Penghasilan bersih sama dengan dalam kurung pendapatan ditambah keuntungan dikurangi dalam kurung beban ditambah kerugian. Yang kedua yakni multiple step. Laporan laba rugi multiple step menunjukkan beberapa langkah ini menunjukkan dalam menentukan laba bersih. Ada 3 formula langkah dalam laporan multiple step, yaitu yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang terjual. Yang kedua, harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan bersih yang memberikan laba kotor. Yang ketiga, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Yang keempat, biaya operasi dikurangi dari laba kotor yang menghasilkan penghasilan operasional. Dan yang kelima, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Dan yang terakhir, pendapatan operasional ditambah ke penghasilan non-operasional bersih, keuntungan, beban, dan kerugian. Angka terakhir memberikan laba bersih atau rugi bersih bisnis untuk periode laporan. Tujuan dalam pembuatan laporan laba rugi baik single step maupun multiple step adalah agar mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru merugi. Efeknya untuk mempertahankan untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana kerugian tertutupi. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan berisi data terkait arus kas keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Dengan tujuan laporan ini
untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Laporan ini menjadi penentu sistem perputaran uang pada periode selanjutnya yang akan dilakukan. Dalam penyajiannya, laporan arus kas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Perkenalkan, nama saya Nur Miftah Putri Reski dengan NIM 111911087. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan keuangan ini berisikan tentang data-data modal perusahaan yang biasanya dibuat pada periode tertentu, bisa 6 bulan atau 1 tahun. Karena dalam periode tersebut perputaran modal juga berubah-ubah sehingga penting untuk dicatat. 4. Laporan neraca. Laporan neraca berisikan data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dari laporan-laporan keuangan sebelumnya. Laporan ini merupakan gabungan dari segala laporan keuangan. Ada juga di input aktiva, kewajiban, dan modal. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangan. Membantu juga menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Fungsi laporan keuangan untuk perusahaan. Yang pertama, sebagai penilai kondisi usaha, seperti jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika dalam laporan banyak data profit, maka usaha sedang berkembang. Yang kedua, sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Kegunaan analisa rasio keuangan. Ada pun beberapa dari adanya rasio keuangan, yaitu yang pertama, perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan nilai keadaan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, perwujudan visualisasi kepada investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan atau tempat keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, mampu menetapkan efisiensi kinerja pada manajer perusahaan dengan dituangkan ke dalam catatan keuangan serta laporan keuangan. Jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio atau exit test ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid, mampu menutupi utang lancar. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Yang kedua, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Terdapat beberapa ukuran yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin. Yang ketiga, operating income ratio. Yang keempat, earning power of total investment. Yang kelima, return on investment atau ROI. Yang keenam, return on equity. Yang ketujuh, return on the worth. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Nurjana dengan NIM 112000272. Di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio investasi, dan analisa common size beserta rumus-rumus yang ada di analisa common size. 3. Rasio solvabilitas.
Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Di sini ada dua jenis rasio solvabilitas, yaitu pertama, rasio utang terhadap aktiva total debit to asset ratio, mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas total debit to equity ratio menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam finansial ratio analisis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva. Rasio aktivitas ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran aktiva total, perputaran retara tagihan, perputaran modal kerja. Yang kelima, rasio investasi. Rasio investasi adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari finansial analisis ratio ini adalah memiliki nilai manfaat bagi para investor, sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk memiliki kinerja sekuritas saham di pasar modal. Analisa common sense. Analisa common sense adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi. Misalnya, proporsi persediaan terhadap jumlah aktiva lancar, proporsi aktiva lancar terhadap jumlah aktiva, proporsi harga pokok terhadap total pendapatan dan hasil usaha. Tujuan analisis common sense dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui presentasi investasi terhadap masing-masing aktiva atau pasifa. Yang kedua, mengetahui struktur modal. Yang ketiga, mengukur komposisi biaya terhadap penjualan. Secara umum, analisis common sense dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing komponen akun dengan total akun. Kemudian, kalikan jawabannya dengan 100%. Komponen dan total bergantung dari akun apa yang akan kita analisis. Contoh, untuk laporan laba rugi, formula untuk menghitung common sense sebagai berikut. Rumus, dalam laba rugi common sense, komponen laba rugi atau pendapatan bersih dikali 100%. Sementara itu, dalam laporan neraca, formula untuk menghitung common sense terbagi 3, yaitu aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Rumus neraca common sense. Aktiva, komponen aktiva atau total aktiva dikali 100%. Liabilitas, komponen liabilitas atau total pasifa dikali 100%. Ekuitas, komponen ekuitas atau total pasifa dikali 100%. Contoh menghitung common size laba rugi. Sebagai contoh, saya memiliki laporan laba rugi PTM Jurnalcom Tbk seperti gambar berikut. PTM Jurnalcom Tbk, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dalam jutaan rupiah. Penjualan bersih 22.597,6, harga pokok penjualannya 10.682,6, laba kotornya 11.915, beban penjualan umum dan admin 7.325,
biaya lain-lain bersih 225,2, beban bunganya 473,8, penghasilan sebelum pajaknya 3.891, beban pajak penghasilannya 383,5, pendapatan bersihnya 3.507,5. Dalam contoh ini, penjualan bersih 22.597,6 akan menjadi common base yaitu 100%. Sementara untuk setiap akun lainnya yang dimulai dari harga pokok penjualan, laba kotor, hingga pendapatan bersih merupakan komponen laba rugi. Dari hasil analisis common size laba rugi, terlihat bahwa penjualan bersih menjadi dasar common base yaitu 100% yang terdiri dari 47,27%. Harga pokok penjualan dari 52,73% laba kotor. 47,27% ditambah 52,73% sama dengan 100%. Artinya, penjualan bersih 100% terbagi ke dalam dua akun, HPP dan laba kotor. Laba kotor ini nanti akan dikurangi lagi dengan beberapa beban dan biaya. Setiap biaya dan beban memiliki proporsi masing-masing terhadap penjualan bersih. Beban penjualan umum dan admin yang memiliki proporsi sebesar 32,41% dari penjualan bersih. Begitu juga dengan penghasilan sebelum pajak, yaitu sebesar 17,22% dari penjualan bersih. Sedangkan interpretasinya seperti ini, persentase common size laba rugi ini dapat memberitahu manajemen mengenai kinerja dan kemampuan perusahaan. Salah satunya pendapatan bersih 15,52% yang dapat memberi tahu analisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba besar sebesar 155,22 dari setiap 1 juta penjualan bersih. Nilai ini dapat Anda hitung dengan cara mengali penjualan bersih dengan common size pendapatan bersih, yaitu 1 juta dikali 15,52% sama dengan 155,22. Begitu juga dengan akun lainnya. Anda dapat mengali penjualan bersih dengan common size penghasilan sebelum pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap 1 juta penjualan bersih mampu menghasilkan penghasilan sebelum pajak sebesar 172,19. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap Rp 1 juta penjualan bersih mampu menghasilkan penghasilan sebelum pajak sebesar 172,19. Analisis indeks. Analisis indeks atau tren adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik atau turun atau tetap. Kecenderungan posisi keuangan yang disusun untuk 3 periode atau lebih. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka indeks 100. Oleh karena itu, teks analisisnya disebut analisis indeks. Analisis ini merubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Berdasarkan sifat analisis tersebut, maka hanya laporan neracalah yang biasa disajikan dalam bentuk indeks, karena untuk laporan laba rugi hanya tersedia 1 tahun pelaporan. Pengertian keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan yang diambil oleh manajer perusahaan yang penting bagi perusahaan. Keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh kas perusahaan yang tersedia, tingkat penjualan perusahaan, tingkat kehutang, dan ukuran perusahaan. Terdapat 2 kemungkinan dalam pengambilan keputusan investasi oleh manajer, yaitu manajer menggunakan arus kas ke dalam investasi dengan pengembalian yang optimal atau untuk memperkaya diri manajer sendiri. Keputusan investasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investor pasti mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Perkenalkan, nama saya Tita Setiawati dengan NIM 112000262. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pengertian keputusan investasi. Di sini ada sifat investasi. Tidak hanya soal keuntungan besar yang mendasari keputusan investasi, tetapi juga menyangkut resiko. Ada beberapa sifat investasi yang harus Anda ketahui terlebih dahulu sebelum yakin menempatkan dana berupa 1. Independent project. Sifat ini adalah ketika memutuskan untuk berinvestasi di suatu entitas usaha di mana investor yakin investasinya akan tepat. Alasannya bisa datang dari penerapan proyek investasi perusahaan tersebut yang memang dirancang demikian, atau karena fungsi proyek investasi setiap investor yang berbeda satu sama yang lainnya, sehingga tidak menutup banyak peluang investor untuk mendapatkan profit. Selanjutnya, yang kedua yaitu mutually exclusive project. Sifat ini akan memberikan keputusan investasi yang lebih selektif, sebab satu-satunya adalah persoalan fungsi proyek investasi yang sama rata antara investor satu sama lainnya. Jika kalian mengincar suatu entitas usaha untuk berinvestasi, pastikan dana alokasi investasi yang kalian miliki kuat agar peluang untuk diterima semakin besar. Selain itu, keputusan investasi tidak berhenti hanya karena telah mengetahui sifat investasi dan memilih instrumen yang sesuai. Proses ini akan berlanjut hingga evaluasi keputusan yang diambil. Apakah kinerja sesuai dengan harapan di awal atau justru belum sesuai? Itu sebabnya keputusan investasi bukan hanya persoalan memutuskan sesuatu, tetapi merupakan bagian dari sebuah perencanaan investasi yang memiliki beberapa tahap krusial di dalamnya, guna untuk melaksanakan proses investasi yang akan dilakukan setelahnya. Selanjutnya, di sini ada aliran kas dalam investasi. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar terkait dengan aktivitas investasi perusahaan pada periode tertentu. Yang termasuk dalam arus kas aktivitas investasi adalah pembelian aset tetap, penjualan aset tetap, penyertaan saham, dan bentuk investasi lainnya. Arus kas dari aktivitas investasi adalah salah satu bagian dari laporan arus kas yang membuat berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari berbagai aktivitas investasi dalam periode tertentu. Aktivitas investasi dalam arus kas meliputi pembelian aset fisik, investasi surat berharga, maupun penjualan keduanya. Arus kas yang negatif seringkali menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk, namun tidak selamanya pertanda jelek apabila kas digunakan untuk kepentingan masa depan perusahaan. Nah, contoh-contoh arus kas. Contoh arus kas dari aktivitas investasi yang minus disebabkan karena besarnya jumlah kas yang diinvestasikan untuk keberlangsungan bisnis perusahaan jangka panjang seperti untuk pos penelitian dan pengembangan. 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi yaitu kas yang diterima dari penjualan barang dan jasa, pembayaran bunga, pembayaran gaji atau upah, pembayaran ke pemasok barang yang dibutuhkan untuk produksi, pembayaran pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Kegiatan pendanaan atau pembiayaan ini antara lain yaitu pembayaran dividen, pembelian kembali atau buyback saham, penawaran obligasi untuk meruap dana segar atau uang tunai. Selanjutnya yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari kegiatan investasi atau arus kas investasi adalah uang tunai atau kas yang digunakan untuk pembelian aset tidak lancar atau aset jangka panjang yang akan memberi nilai tambah maupun laba di masa depan. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi adalah suatu bentuk analisis
untuk menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi yang mencakup faktor modal, arus kas, profitabilitas jangka panjang, dan periode investasi. Ada 5 metode penilaian investasi yang bisa dilakukan. 1. Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini atau present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. NPV berkaitan dengan nilai waktu uang atau time value of money karena terdapat selisih nilai uang pada periode waktu yang berbeda. Dalam NPV ada 2 hal penting sebagai perhitungan, yaitu menaksir arus kas dan menentukan tingkat bunga yang relevan. Jika nilai NPV positif, suatu investasi diterima atau layak. Nilai NPV positif berarti selisih nilai investasi lebih besar dari arus kas keluar sehingga pendapatan lebih besar daripada nilai yang diinvestasikan. Sementara nilai NPV negatif berarti tingkat pendapatan dari investasi tersebut lebih kecil daripada pengeluaran. Secara teori, nilai NPV sama dengan 0 mungkin saja terjadi, yaitu tidak terjadi untung atau rugi, hanya balik modal. Untuk rumus dari Net Present Value yaitu NPV sama dengan kurung buka C1 per 1 plus R tutup kurung plus kurung buka C2 per buka kurung 1 per R tutup kurung 2 tutup kurung plus titik-titik plus. Buka kurung C T per 1 plus R tutup kurung T tutup kurung min C0. NPV sama dengan Net Present Value dalam rupiah. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode tertentu. C0 sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke min 0 dalam rupiah. R sama dengan suku bunga dalam persen. Selanjutnya, nomor 2 yaitu Payback Period atau PP. Payback period atau PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hasil perhitungannya dinyatakan satuan waktu, tahun, atau bulan. Rumus dari PP yaitu PP sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengembalian atau payback, investasi tersebut layak dilakukan. Investor akan tertarik pada waktu pengembalian yang lebih sebentar dibandingkan payback yang lama meskipun keuntungannya cukup besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu Average Rate of Return atau ARR. ARR disebut juga Financial Statement atau Accounting Rate of Return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Untuk memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. Adapun rumus ARR yaitu ARR sama dengan kurung buka rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi kurung tutup dikali 100%. Nilai ARR menyatakan persentase laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, investasi tersebut semakin menguntungkan. Selanjutnya yang keempat yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Selain Average Rate of Return atau ARR, ada pula Internal Rate of Return atau IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyatakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Rumus IRR sama dengan RK plus buka kurung NPV RK
per buka kurung TPP RK sama dengan TPP RB tutup kurung kali buka kurung RB min RK tutup kurung. RK sama dengan tingkat bunga yang lebih kecil. RB sama dengan tingkat bunga yang lebih besar. NPP RK sama dengan NPP pada tingkat bunga yang kecil. TPP RK sama dengan total present value of returns pada tingkat bunga yang kecil. TPP RB sama dengan total present value of returns pada tingkat bunga yang besar. Semakin tinggi nilai IRR, investasi tersebut sangat layak dijalankan. Ini berarti nilai IRR lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun, jika nilai IRR lebih kecil daripada modal, investasi tersebut tidak layak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu nomor 5, Profitabilitas Index atau PI. Profitabilitas Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value atau PP kas masuk dengan PP kas keluar. Nilai PI yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, investasi tersebut berarti tidak layak. Pengertian investasi pengganti. Investasi pengganti adalah investasi yang dilakukan karena perusahaan menganggap perlu untuk mengganti aktiva yang sudah usang dengan aktiva baru yang lebih menguntungkan. 1. Investasi penambahan kapital atau investasi pengganti. Investasi penambahan kapital yaitu mengganti mesin yang lama dengan mesin baru yang mempunyai kapasitas yang lebih besar. Yang kedua, investasi penambahan jenis produk. Investasi penambahan jenis produk baru yaitu investasi untuk menghasilkan produk baru di samping tetap menghasilkan produk lama. Capital returning. Tujuan capital returning. Capital returning memiliki beberapa tujuan yang tentunya menguntungkan perusahaan, diantaranya adalah untuk memastikan perusahaan tidak akan berinvestasi secara berlebihan dalam aset, memastikan bahwa dana yang dialokasikan bisa digunakan dengan tepat, memiliki sebuah grup dari proyek yang menghasilkan total NPV yang lebih tinggi, sehingga tidak memerlukan dana lebih besar dari yang sudah dianggarkan yang tersedia. Memastikan juga bahwa perusahaan tidak akan kekurangan uang tunai. Metode capital returning, hard capital returning, yang terjadi saat perusahaan menghadapi masalah dalam mengumpulkan dana tambahan, bisa melalui ekuitas maupun hutang. Yang kedua, soft capital returning, yang terjadi karena kebijakan internal perusahaan, misalkan pada perusahaan terkonservatif secara fiskal memiliki pengembalian modal yang dibutuhkan dalam jumlah yang tinggi, karena untuk menerima sebuah proyek yang memaksa returning dilakukan menggunakan modalnya sendiri. Solusi capital returning. Capital returning terjadi karena tidak adanya dana untuk mengeluarkan investasi, padahal tersedianya penawaran atau opsi investasi yang menggiurkan. Ada beberapa solusi untuk menghadapi masalah capital returning ini. Yang pertama, mengkaji pilihan investasi. Pertama, perusahaan sebaiknya melakukan kajian dalam untuk memilih opsi investasi mana yang menghasilkan nilai profit maksimum, seperti dengan memperhatikan probability index, yaitu menghitung perbandingan nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. Perhitungan bisa menggunakan pendekatan IRR, internal rate of return, present value, PV, atau dengan kombinasi antara NPV dan IRR. Yang kedua, membuat hubungan antara investasi. Kedua, memperhatikan hubungan antara usulan investasi yang ditawarkan. Hubungan tersebut diantaranya investasi bebas, tidak saling berhubungan, atau berhubungan independen.
investasi saling berhubungan dependen, investasi saling meniadakan menerima yang satu dan harus menerima yang lainnya mutually eksklusif. Melakukan perangkingan investasi dapat menggunakan rasio manfaat atau biaya, bisa juga menggunakan model pemrograman linear. Untuk organisasi publik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perangkingan investasi, yaitu 1. Tingkatan utang pemerintah yang merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh pemerintah, misalnya utang luar negeri, obligasi pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan atau social opportunity cost rate, berarti dengan penggunaan dana yang sama. Proyek investasi harus menghasilkan return minimal sama dengan keuntungan proyek swasta. Social time preference rate berarti tingkat keuntungan jika menunda konsumsi sekarang untuk kepentingan masa mendatang. Manajemen resiko investasi. Manajemen resiko investasi adalah proses mengenal resiko apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi dan mengontrolnya dengan cara terbaik. Tujuan akhirnya agar investor dapat membedakan resiko mana yang dapat dikendalikan dan mana yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian meminimalkan potensi resiko-resiko tersebut dalam portofolio aset. Jadi, manajemen risiko investasi setidaknya terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, mengenal risiko apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi. Yang kedua, mencari tahu alternatif apa saja yang dapat diambil untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut. Yang ketiga, menyusun rencana pengendalian risiko. Yang keempat, menerapkan rencana kontrol risiko tersebut selama kita berinvestasi dalam aset-aset pilihan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.